Hai mujahid, engkau harus pintar, jangan gampang terperdaya lawan. Sungguh kepanutan, umat membutuhkan. Bila ada lawan, kamu harus tegar. Mari kita lihat lagi dalam surat At-Taubah ayat 23, saudara. Dalam surat At-Taubah ayat 23, wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Ini ayat tahu apa Allah nyatakan? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum. Jangan sekali-kali kau jadikan ayah-ayah kandungmu dan saudara-saudara kandungmu aulia sebagai pemimpin, sebagai pelindungmu. Inistahabbul kufra 'alal iman, kalau mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Jadi artinya, saudara, walaupun ayah kandung kita sendiri, walaupun saudara kandung kita sendiri, kalau mereka kafir, tidak beriman kepada Allah, haram untuk kita jadikan sebagai pemimpin, saudara. Insya Allah, bapak kandung aja nggak boleh diangkat jadi pemimpin kalau kafir. Saudara kandung aja nggak boleh, saudara, diangkat jadi pemimpin kalau kafir. Apalagi orang lain, bapak bukan, saudara bukan, kafir lagi, saudara. Lah kok kita rela untuk mengangkat dia menjadi pemimpin? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini ayat Al-Quran, saudara. Ada yang jawab, saudara. Apa mereka bilang? Habib Rizik itu konservatif. Habib Rizik itu kuno. Dia tidak ngerti tafsir. Itu ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Habib Rizik. Itu dulu waktu diturunkan kepada Nabi, belum pemilihan langsung. Begitu, saudara, mereka bilang. Dulu belum ada pilkada, belum ada pilpres, belum ada KPU, belum ada DPR, MPR. Jadi itu ayat gak berlaku lagi zaman sekarang. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab atau PR aja? PR. Saudara, kalau begitu pola pikirnya bahaya. Nanti jangan-jangan ada yang bilang begini. Begitu ada kiai mengatakan saudara-saudara, berzinah itu haram, melacur itu haram. Jangan-jangan nanti dia jawab apa? Itu kiai ketinggalan zaman. Itu ayat dulu waktu turun, itu belum ada lokalisasi. Sekarang kan udah ada lokalisasi, udah ada mucikari megermonya. Dulu belum ada. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Kalau cara berpikir semacam itu dibenarkan, nanti begitu ada ulama mengatakan judi itu haram, dia bawakan ayat Quran tentang judinya, saudara. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Nanti dijawab lagi, oh itu ulama ketinggalan zaman. Waktu ayat itu diturunkan, dulu belum ada judi online. Sekarang sudah ada judi online, ada kasino. Enggak apa-apa jadinya. Kurang ajar, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Saudara, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perzinahan, mengharamkan pelacuran, bukan karena lokalisasinya, bukan karena tempatnya, bukan karena mucikari atau germaknya, saudara, tapi yang diharamkan oleh Allah adalah hubungan intimnya tanpa melalui pernikahan, saudara. Mau macam manapun, apakah itu mau pakai apartemen, mau pakai mucikari, nggak mau pakai mucikari, mau pakai germo, nggak pakai germo, ada lokalisasi, nggak ada lokalisasi, zina tetap haram, titik. Kira-kira jelas tidak? Begitu juga judi, saudara.
Nggak peduli, mau judi online, mau kasino, mau ada, mau nggak ada. Tapi yang namanya pertaruhan, saudara, sebagaimana yang disebutkan dengan istilah maisir, sekali diharamkan oleh Allah, tetap haram. Begitu juga minuman keras. Ntar kalau ada kiai teriak minuman keras haram, dibacain ayat Qur'annya, nanti mereka bilang apa? Wah, dulu kan belum ada pabrik angker bir. Dulu kan belum ada legalisasi minuman keras, belum ada undang-undangnya. Kalau sekarang udah ada undang-undangnya. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, kalau begitu cara berpikir orang-orang liberal ini ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Mereka gagal memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka gagal memahami syariat. Maka itu saya suka sebut, kaum liberal ini walaupun gelar mereka profesor doktor, banyak yang gagal paham, saudara. Tahu gagal paham? Kalau bahasa inteleknya, bahasa akademik, keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa anak mudanya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya mau tanya, tuh cara berpikir model tadi pinter atau? Ayo ngomong yang semangat, pinter. Orang Melayu mesti semangat. Ayo saya mau tanya saudara, tuh dokter, profesor yang macam itu pinter atau? Pinter atau? Gagal paham, keterbelakangan intelektual. Cuman kalau kita bilang keterbelakangan intelektual, boros kata. Nah, tapi kalau kita bilang, nah udah selesai. Itu dari bawah sampai atas sudah paham semua. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak?